KSL-nya memang sistem pondasi beton pipih menerus yang di bawahnya itu ada ribet tegak seperti yang ada pada gambar dengan yang nantinya diisi oleh tanah. Nah, jadi terlihat ya pada gambar nanti rongga-rongga di antara ribet ini akan diisi dengan lapisan tanah atau pasir yang nantinya dapat dipadatkan lapis demi lapis sehingga memiliki kemampuan daya dukungnya cukup tinggi. Nah, untuk tahapan perencanaan pondasinya sendiri, yang pertama itu analisa data tanah dan pembebanannya. Jadi nanti berawal dari data hasil sondir atau boring dan juga data perhitungan struktur. Nah, untuk selanjutnya barulah masuk ke desain pondasinya. Jadi nanti menghitung daya dukungnya dan juga ada kurva hubungan antara daya dukung dengan tinggi pondasinya. Selanjutnya potensi likuifaksi nanti akan dihitung apabila jenis tanahnya itu pasir. Jadi bisa dilihat berdasarkan data sondir atau boringnya. Nah, untuk yang selanjutnya menghitung tegangan tanahnya pada pondasi. Jadi nanti ada tegangan tanah maksimum, kemudian juga menghitung gaya-gaya dalam yang bekerja pada pondasi. Yang terakhir nanti perhitungan untuk settlement immediate-nya. Jadi penurunan segera setelah ada beban yang bekerja. Jadi nanti penurunan langsung seperti itu. Nah, untuk analisanya sendiri, tadi sudah dijelaskan Pak Budi juga ya, untuk KSL memang termasuk pondasi dangkal. Jadi analisanya dilakukan secara analitik dengan menggunakan prinsip struktur pondasi KSLL dan prinsip dasar mekanika tanahnya terkait penurunan untuk pondasi dangkal. Nah, untuk analisa awalnya nanti menggunakan data hasil sondir atau boring, dan kalau ada data laboratorium juga. Nah, ini saya ambil contoh, ada data sondir. Ini lengkap dengan grafiknya, ada nilai perlawanan konusnya atau nilai QC, kemudian ada nilai friction ratio-nya, rasio gesekan. Jadi bisa dilihat kalau jenis lapisan tanahnya itu pasir. Nah, setelah dilihat dari data sondir tadi, kemudian diolah berdasarkan korelasi-korelasi yang ada untuk menentukan parameter tanahnya. Jadi parameternya itu ada berat isi tanah, kemudian ada modulus geser maksimum, tegangan vertikal efektif, dan tegangan vertikal total. Jadi ini parameternya itu diambil dari hasil korelasinya Terzaghi sama Peck ya. Nah, setelah selanjutnya dibuat interpretasi stratifikasi tanah dari data sondirnya. Untuk lapisan awalnya, ini tanahnya itu pasir sangat lepas, nilai QC-nya 20, kemudian lapisan di bawahnya itu pasir lepas, nilai QC-nya 40, dan untuk lapisan terakhirnya ini pasir dengan kepadatan medium dengan angka QC-nya 72. Nah, jadi sudah terlihat bahwa stratifikasi tanahnya seperti ini dari hasil analisis dan dikorelasikan dengan parameter-parameter tanahnya. Nah, selanjutnya masuk ke pembebanan. Untuk pembebanan untuk beban strukturnya, jadi diambil dari hasil join reaksi dari konsultan perencana. Jadi biasanya dari hasil SAP atau ETAP. Nanti kita lihat di kombinasi beban hidup sama beban matinya aja. Nanti kita bisa tahu beban struktur gedungnya.
Nah, jika tidak ada data join reaksi, kita menghitung pembebanannya itu secara manual ya, berdasarkan SNI pembebanan SNI 1727 2013 sesuai dengan fungsi bangunannya untuk apa. Jadi untuk berat sendiri KSLL-nya itu, berat pondasi sendiri itu untuk KSLL 2 ton per meter persegi, kemudian nanti ditambahkan dengan berat per lantai dari gedungnya. Nah, maka setelah itu kita bisa dapatkan hasil berat total gedung ditambah dengan berat pondasinya. Nanti jadi total keseluruhan pembebanannya bisa tahu. Nah, setelah itu kita juga menghitung beban tiap kolom. Jadi, untuk beban kolomnya, kita menghitung dari jarak antar kolomnya pada bentang X dan juga bentang Y. Kemudian kita bisa tahu definisi pembebanannya juga dari beban hidup ditambah beban mati. Nah, ini bisa diketahui beban per kolomnya itu 207,92 ton. Jadi nanti ini yang digunakan untuk analisa selanjutnya. Ya, setelah itu kita masuk ke desain fondasi KSLL. Jadi kan tadi udah dapat klasifikasi tanah dasar, kemudian udah ada perhitung pembebanan. Sekarang masuk ke perencanaan untuk desain fondasinya. Yang dibutuhkan itu nanti ada gambar struktur atau gambar arsitektur dari konsultan perencana. Jadi ini contohnya saya ambil denah struktur ya. Ada denah lantai 1 untuk bangunan gedung 3 lantai atau beton dengan luasnya 592,16 meter persegi. Nah, dari denah ini nanti kita merencanakan fondasinya. Nah, bisa dilihat bentuknya seperti ini. Setelah didesain, ini dapat dilihat pada gambar, pada slide seperti ini dengan dimensi-dimensi yang sudah direncanakan. Ya, mengulang sedikit tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi juga. Jadi yang di tepi itu rib settlement namanya, itu lebih dalam daripada rib konstruksi. Rib konstruksi yang lebih dominan ya, ini yang menyilang seperti ini, kemudian yang antar kolom seperti ini juga rib konstruksi, kemudian ada rib pembagi di tengah. Untuk rib pembaginya sendiri yang di tengah ini hanya ada ketika jarak antar kolomnya itu 7 meter atau lebih. Jadi kalau di bawah 7 meter, dia tidak, kalau kurang dari 7 meter memang tidak menggunakan rib pembagi. Jadi ini penjelasan tadi rib-ribnya. Kemudian kita akan menghitung daya dukung fondasi KSLL. Dari parameter yang sudah dianalisa tadi di awal, itu untuk menghitung daya dukung fondasinya. Jadi tadi ada berat isi tanah, kemudian nilai QC-nya, kemudian ada sudut geser, kemudian dimasukkan untuk menghitung daya dukung ultimate. Jadi ini juga masih persamaan persegi. Untuk daya dukung ultimate fondasi dangkal itu ada faktor daya dukung ultimate juga. Ini hasil interpolasi ya. Dari sudut gesernya berapa, nanti kita interpolasikan di sini, bisa diketahui hasil-hasil dari faktor-faktor daya dukungnya. Nah, setelah dihitung, daya dukung ultimate untuk fondasi dangkalnya sebesar sekian ini di QU. Dari QU nanti kita menghitung lagi untuk dibagi dengan faktor aman. Faktor amannya kita ambil 3, jadi daya dukung fondasinya itu sendiri sebesar 7,05 ton per meter persegi. Tadi kan di awal sudah ada berat total ya, ada berat fondasi sama berat struktur atas, itu kan sudah ditambahkan. Kemudian nanti dihitung tegangannya dari berat total bangunannya dikalikan dengan jumlah lantai, dibagi dengan luasannya,
Jadi nanti ketemu tegangannya. Nah, daya dukung pondasinya ini harus melebihi dari tegangan. Jadi bisa dikatakan aman. Nah, selanjutnya untuk jadi di sini ada kurva hubungan daya dukung sama tinggi konstruksinya atau tinggi pondasinya. Itu kita tadi sudah tahu kalau daya dukungnya 7,05 ton, kita masukkan ke dalam kurva ini, dan beban kolomnya tadi sudah dihitung sebesar 207,92 ton. Jadi untuk tinggi ringnya setinggi 1,2 meter. Nah, karena jenis tanahnya pasir, jadi kita harus menghitung potensi likuifaksi. Potensi likuifaksi itu sangat rentan terjadi pada tanah pasir ya, dalam keadaan lepas serta jenuh air juga. Jadi untuk menghitungnya kita menggunakan metode NCER. Ini karena datanya sondir. Kalau untuk data NSPT nanti ada metodenya lagi, metode SIP sama IDRIS. Jadi beda, jadi rumusnya beda. Untuk sekarang ini karena dari data sondir, jadi analisisnya mulai dari menghitung nilai CRR-nya dulu. Jadi berdasarkan nilai QC, ini dihitung nilai CRR, kemudian nilai CSR, sehingga diketahui nanti nilai FK-nya. Jadi kalau nilai FK itu kurang dari 1, maka tidak berpotensi likuifaksi. Kalau nanti FK-nya lebih dari 1, maka kalau lebih dari 1 tidak berpotensi, maaf saya ulangi, kalau kurang dari 1 maka berpotensi. Jadi kalau berpotensi nanti harus menghitung indeks potensi likuifaksinya dan penurunannya. Kalau tidak likuifaksi berarti dapat dikatakan kalau tanahnya memang aman. Nah, selanjutnya masuk ke tegangan tanah. Nah, ini untuk sebenarnya ini pengecekan saja untuk tegangan tanah maksimum. Tadi kan juga sudah dihitung untuk tegangannya yang dari beban total tadi dibagi dengan luasan, dibagi luasan kan sudah dicek tadi tegangannya. Sekarang untuk tegangan maksimumnya ini untuk mengetahui apakah tegangan yang diizinkan itu atau daya dukungnya itu nanti masih melebihi dari tegangan tanah di bawah pondasinya. Jadi berdasarkan rumus ini, beban total bangunannya, kemudian dari luasan pondasi dan lebar pondasinya itu masih dikatakan aman dari tegangan yang diizinkan. Jadi seperti bisa dilihat di rumusnya, tegangan maksimumnya di bawah rib pondasi tadi masih jauh di bawah tegangan izin pondasi, maka bisa dikatakan aman. Untuk perencanaannya tadi tingginya 1,2 meter dengan tebal ribnya itu 11 cm. Nah, selanjutnya ada perhitungan untuk momen juga sama gaya geser yang terjadi akibat tegangan tanah. Untuk besarnya momen itu bisa dilihat hasilnya seperti ini. Rumusnya sudah dapat dilihat di situ. Jadi ada momen maksimumnya nanti 16,77 ton meter, kemudian ada gaya gesernya juga. Nah, ini nanti untuk digunakan untuk pengecekan ulangan. Jadi momen maksimum, kemudian gaya gesernya nanti untuk pengecekan penulangan pondasi KSHL. Nah, untuk letak tulang lapangan dan tumpuannya kita ambil dari momen terbesar. Dari momen terbesar yang sudah dihitung tadi, kita bisa menghitung penulangannya. Ini rumus ya. Jadi ada perhitungan
penularan lentur, momen nominal, kemudian nanti bisa diketahui jumlah tulangannya berapa, kemudian memakai diameter berapa, dan juga jarak-jarak yang digunakan, itu nanti bisa diperoleh hasil dari perhitungan-perhitungan ini. Ya, untuk yang terakhir, kita akan menghitung settlement-nya. Jadi, settlement immediate namanya, itu penurunan segera. Jadi kan untuk penurunan akibat beban itu ada dua, ada penurunan segera sama penurunan konsolidasi. Kalau untuk penurunan segera itu terjadi setelah terjadinya itu setelah beban bekerja. Jadi sifatnya elastis, tapi memang kalau untuk praktiknya sangat sulit diperkirakan besarnya berapa. Jadi untuk rumusnya ini masih pakai terzagi juga. Jadi kalau untuk penurunan total di sini kita bisa lihat rumusnya SI ditambah SC ditambah SS ini hasil dari penurunan segera ditambah dengan hasil konsolidasi primer, kemudian ditambahkan dengan konsolidasi primer, sekunder. Selanjutnya untuk tanah kohesif, penurunan totalnya memang menghitungnya semua, tapi kalau untuk tanah non kohesif, ini bisa dihitung penurunan segeranya saja. Nah, untuk untuk parameter yang digunakan ini masih korelasi juga. Ini sudah saya lampirkan untuk korelasi yang digunakan, modulus elastisitasnya berdasarkan jenis tanahnya apa, itu sudah ada, dan yang digunakan angka Poisson rasionya berapa, ini juga sudah berdasarkan dari analisa data tanah tadi di awal yang sudah kita lakukan. Sehingga dari rumus kita bisa menghitung penurunan segera pada pondasinya itu sebesar sekian gitu. Jadi pakai rumus ini. Nah, untuk hasilnya itu ini 6,32 cm. Jadi masih dikatakan aman. Kalau untuk berdasarkan SNI geotekniknya kan rumusnya tidak boleh kurang dari sesuai yang disyaratkan, itu 15, ada rumusnya ya, sudah saya pertebal tulisannya 15 cm ditambah lebar pondasinya dibagi dengan 600. Ya, jadi untuk kesimpulannya tadi dari awal sudah ada data tanah, kemudian dianalisis dulu. Karena lapisannya pasir, maka dianalisis potensi likuifaksinya juga. Jadi untuk IC terendahnya bisa diketahui bahwa tidak ada potensi likuifaksi yang terjadi. Kemudian dari analisa perhitungan tadi, kita bisa tahu dasar rekonstruksinya, kemudian daya dukung pondasinya, dan juga sampai dengan settlement yang terjadi. Jadi kesimpulannya semua sudah memenuhi kriteria yang diizinkan. Iya, sekian. Saya kembalikan lagi ke Pak Budi.